Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia. Yang ada di rutan. Dan lebih asiknya lagi pagi ini memang karena kita juga memang langsung ada di rutan gitu ya, di rutan kelas 1. Nah, dua narasumber saya ya sudah berada di mendampingi saya. Ya, saya jadi cantik sendiri untuk pagi hari ini Pak ya. Diapit dua cowok cakep nih. Baik, pendengar dan juga pemirsa, bersama dengan saya saat sekarang Bapak Andi Erdiang Sabahar, AMD IPS HMM, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam Bu. Iya, dan ada yang muda nih, ada Bapak Realisar Adillah ya, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM, benar ya? Iya benar Bu. Iya, pagi gitu ya, Pagi, seger ya. iya. Baik pendengar, kita memang sudah banyak mendengarkan bahwa judi online ini sudah menjadi satu sorotan utama ya di negeri ini yang kemudian harus diberantas. Dan rupanya begitu banyak korban akibat adanya judi online. Nah, di kesempatan kita kali ini juga berada di rumah tahanan dengan pengharapan bahwa apa yang terjadi yang kita takutkan selama ini tentang bagaimana judi online itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, semoga di rutan ini tidak mempengaruhi buruk ya. Tentunya dengan keberadaan ini, dan kita berharap judi online tidak berada di lingkungan rumah tahanan. Tapi untuk lebih jauh kita akan berbincang tentu di kesempatan pagi hari ini, yaitu bersama dengan Bapak Andi Erdiang Sabahar. Ya, saya manggilnya Pak Anca ya. Iya, agak beda nih ya, Pak Ardiangsa kita panggil sapa akrabnya Pak Anca. Nah, Pak Anca sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan ini cukup kompleks ya, tentunya tugas yang dibuat oleh Pak Anca ini. Betul ya. sekali, Bu. Soalnya persoalan keamanan Pak. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh rumah tahanan sendiri untuk bisa melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap pengamanan yang ada di rutan itu sendiri? Ini terkait kepada pegawai atau tahanannya Bu? Kita bicara yang umum aja dulu, Yang umum aja, Bu, ya. supaya orang tahu nih bahwa sebenarnya rumah tahanan ini juga punya standar ya, SOP yang jelas tentang pengamanan gitu. Ya. Baik, silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi kalau terkait pengawasan judi online di rutan, baik kepada pegawai maupun tahanan, kita bicara dulu terhadap pegawai ya. Kalau pegawai, kami memang sudah diatensi dari pusat, dari kementerian untuk memberikan edukasi kepada pegawai bagaimana bahayanya judi online. Jadi kami mulai dari kepala rutan, pejabat struktural, kami itu rutin mengadakan pemeriksaan HP terhadap pegawai. Selesai apel pagi, biasanya itu dalam sebulan ya 2 kali lah. Secara bersama-sama dengan pejabat struktural dan Pak Karutan kita periksa satu demi satu HP petugas. Dan waktunya pun itu tidak menentu kapanpun. Jadi bisa diacak ya? Bisa diacak. Jadi pegawai tidak tahu kalau mau diperiksa kapan. ya, Betul oke. sekali Bu. Dan untuk tahanan, alhamdulillah perlu saya garis bawahi Bu, sampai hari ini tidak pernah ada laporan dari masyarakat di Rutan Makassar terkait adanya warga binaan yang judi online sampai saat ini. Tentunya itu tak lepas dari pengawasan yang ketat yang ada di rutan, karena
kami di rutan di sini untuk akses komunikasi warga binaan itu kami menyiapkan wartel tiap blok. Kebetulan di rutan kelas 1 Makassar ini saat ini dihuni 2.160 warga binaan. Dan kalau petugas yang jaga, satu kali jaga itu 19 orang. Tentunya tidak ideal kalau kita hitung-hitungan, berarti satu orang menjaga 113 warga binaan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau alhamdulillah sampai saat ini belum ada aduan dari masyarakat atau dari petugas dan warga binaan terkait adanya warga binaan yang melakukan judi online. Ya, itu tidak lepas dari pengawasan yang ketat, baik dari perilaku warga binaannya maupun dari petugasnya. Jadi setiap barang-barang yang masuk, bau pembesuk juga kami geledah sesuai SOP yang ada. Dan ketika kami tidak menutup, apalagi kami tidak membantah kalau warga binaan itu ada yang melanggar, ada HP yang masuk, pernah ada. Tentunya kami memberikan sanksi dan sanksinya itu sudah berjalan, dan ketika kami periksa HP-nya, HP yang diselundupkan itu ya alhamdulillah tidak terindikasi judi online, dan tentunya dia mendapatkan hukuman isolasi di sel merah seperti itu. Iya, ini menarik ya, ternyata memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak rutan untuk melakukan seleksi ya, lebih ke situ ya Pak ya. Betul sekali. Sangat selektif ketika ada warga binaan yang harus menggunakan gawai ya. Itu karena ada komunikasi yang diberi ruang, itu pun pada waktu-waktu tertentu Pak ya. Iya Bu, betul. Yang aneh juga ini yang selundupkan handphone nih Pak. Canggih di mana nih sampai bisa lolos gitu ya. Tapi akhirnya kan juga bisa ditemukan Pak ya, dengan jadi memang harus hati-hati. Memang ketika kita bicara soal online, yang namanya online pasti menggunakan internet. Nah, efeknya adalah pasti pengguna handphone. Mungkin kalau warga binaan akan sangat kecil ya kemungkinannya Pak ya. Kecil karena sekali, mereka tidak menggunakan gawai setiap harinya. Betul, gitu. Bu. Nah, ini mungkin yang agak besar kemungkinannya ada di pegawai. Betul sekali, Bu. Makanya dilakukan tadi sistem acak Pak ya pemeriksaannya. Betul sekali Bu. Iya. Nah, kira-kira kalau sampai sekarang ini sudah ada yang dicurigai menggunakan judi online Pak? Tidak ya? Alhamdulillah sampai saat ini ya curiga-curiga ada, tapi alhamdulillah setelah dicek tidak ada Bu. Oh, iya, Dan iya. alhamdulillah biasanya itu kan istri dari petugas itu pasti mengadu ketika terkait perekonomian dan lain-lain. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada istri-istrinya mengadu. Mungkin mereka ya baik-baik saja Bu. Oh iya. Baik, kita lanjutkan sebentar berbincang dengan Pak Anca. Kita sekarang ke Pak Ardila ya. Nih kan kalau transaksional ya. Online itu ya, judi online itu transaksional. Iya, Bu. Kalau dulu kita sering mendengarnya itu berawal dari games. Iya, betul. Ya, aplikasinya cuma sekedar games, terus main-main saja, dikasih iming-iming lah ya. Akhirnya chipnya kurang, terlilit. Akhirnya gara-gara mau beli chip, gadai motor, jual isi rumah gitu kan. Bahkan ada yang parah sudah jual rumah gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira kalau melihat dalam hukum bisnis ini, memang punya pengaruh besar sih dalam kehidupan kita memang judi online ini? Ya, kalau kita membahas judi online itu sebenarnya kan sebelum memasuki era modern seperti saat ini kan judi sudah lama. Ya, kultur masyarakat kita juga sebenarnya sudah merekat dengan istilah judi, sabung ayam ya, domi. Banyaklah modelnya banyak ya. modelnya ya. Nah, mendekati era modern seperti saat ini, di mana-mana baik bukan hanya orang tua tapi bahkan anak SD sekalipun dia sudah memegang gawai, sudah memegang handphone, sudah pandai mengakses yang namanya internet. Nah, ini yang menjadi problematika kita pada saat ini, bagaimana pengawasan dari orang tua sebenarnya. Nah, kalau berkaitan dengan hukum bisnis ya, saya sempat lihat di lamannya Kominfo itu sudah mencapai hampir 2 juta kayaknya itu, 1.904.246 konten yang sudah dibatasi.
artinya sudah di take down per 2024 ini. Tapi kalau kita melihat di Instagram, di Facebook, hampir semua yang berseliweran di sana itu masih saja ada yang berbau tentang judi online. Bahkan selebgram sekalipun juga ada yang mempromosikan. Nah, ini suatu kekhawatiran sebenarnya di kami sebagai akademisi. Apalagi saya juga turut miris sebenarnya. Kadang di dunia kampus sekalipun di kantin-kantin, ya bahkan sudah menyentuh anak-anak SMA, sudah banyak yang sudah terindikasi terpapar. Bahkan dengan bangganya mereka bermain judi online di kantin, di warkop ya. Nah, ini sebenarnya juga yang saya salut dengan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Polda Sulawesi Selatan. Kemarin sempat viral bahwa beberapa aparat dari Polda itu turun ke lapangan dan dia mensidaklah beberapa warkop atau kafe yang disinyalir ada pengunjung yang menggunakan judi online dan ditangkap ya. Saya rasa itu Bu. Iya, jadi untuk melakukan perang terhadap judi online ini sebenarnya memang harus melibatkan banyak potensi ya. Betul sekali. Jadi bukan hanya pendekatan yang secara holistik ya, tapi terukur dan terarah. Bukan hanya pendekatan bagaimana orang tua memberikan pemahaman, karena di sudut pandang agama pun itu semua agama melarang yang namanya perjudian ya. Nah, bagaimana peran orang tua di rumah, bagaimana peran guru-guru di sekolah, dan bagaimana peran aparat penegak hukum ya, seperti itu. Kira-kira apakah memang karena ini juga judi ini kan sebenarnya tidak semuanya dilarang di semua negara gitu ya. Iya. Dan sekarang kita sedang berada di kehidupan yang sangat global begitu. Apakah memang ini juga menjadi salah satu kesulitan untuk Indonesia misalnya ya? Karena kita termasuk yang memerangi itu dan ternyata kan rata-rata aplikasi ini munculnya dari luar begitu. Iya betul sekali. Jadi kan kalau kita melihat berita kan banyak sebenarnya yang penyedia layanan judi online itu yang platformnya dibangun di luar dari Indonesia. Ada yang dari Thailand, Singapura dan di Filipina. Nah, tantangan dari pemerintah sebenarnya itu. Pemerintah hanya sebatas membatasi men-take down beberapa bahkan hampir 2 juta platform judi online yang berseliweran. Tapi saat ini juga kita masih melihat bahwa itu masih menggeliat di masyarakat kita ya. Kita juga masih mengingat pada tahun 1991 sampai 1993 kalau tidak salah ya. Itu kan judi sempat dilegalkan. Dalam artian di sini bahwa judi dilegalkan di zaman Orde Baru ya. Benar. Lotre pada saat itu. Porkas gitu ya, zaman itu dulu ya. Dan sisa-sisa orang yang ada di zaman itu kan juga masih ada di zaman sekarang ya. Seperti itu, dan banyak mungkin alumni dari sana yang beralih dengan dimudahkannya akses teknologi. Orang membayar judi online pun dengan istilahnya saya dengar membayar bahkan 50.000 sekalipun dia sudah bisa mengakses. Nah, yang tidak mereka pahami di sini bahwa judi konvensional sangat jauh berbeda dengan judi online. Kita belum membahas tentang ranah hukumnya. Prosesnya saja bahkan di ahli IT sekalipun dia banyak yang mengatakan bahwa game game loser. Artinya permainan itu sudah dirancang sedemikian rupa 10 banding 90%, kekalahannya 10%. Nah, jadi sudah disetting bagaimana orang kalah. Mungkin di awal main dia menang, tapi di akhir-akhir dia bakalan habis, menggadaikan rumah, menggadaikan sertifikat dan bisa saja mencuri. Seperti itu. Iya, dibikin candu ya. Dibikin candu. Oke, menarik. Kita kembali ke Pak Anca nih, Pak Anca. Ini kan menarik tadi bahwa warga binaan juga sebegitu ketatnya untuk bisa diantisipasi. Jangan kemudian menggunakan handphone karena memang SOP-nya nggak boleh ya di dalam rutan. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri tadi Pak Anca bilang bahwa memang ada juga nih yang nakal-nakal begitu ya. Nah, kalau ke depannya nih Pak Anca tentunya bagaimana bentuk pengawasan yang lebih spesifik yang bisa dilakukan oleh pihak rumah tahanan terhadap seluruh warga, ini berlakunya seluruh warga termasuk pegawai juga barangkali ya, dan juga pihak pengamanan sendiri terhadap aplikasi ini gitu. Apakah cuma cukup dengan sidak tadi gitu
Atau mungkin siapa tahu jadwal sidak bocor. Seperti itu. Ya kira-kira apa yang kemudian ke depan bisa dilakukan Pak? Ke depan mungkin ya kalau kemajuan teknologi kan, Ya silakan. Sudah. kemajuan teknologi kan kita tidak bisa pungkiri semakin meningkat. Tentunya kami dengan menerapkan sesuai dengan SOP, saya kira terkait tahanan yang akan judi online itu saya kira sangat sulit apabila kita melaksanakan sesuai dengan SOP. Kalau sidak di rutan itu kan ada, atau di lapas dan rutan itu ada dua, ada sidak insidentil, ada sidak yang rutin. Kami di sini untuk sidak yang insidentil itu dalam seminggu itu biasa kami laksanakan sekali. Yang rutin itu sebulan, yang bersama pegawai secara keseluruhan itu dalam sebulan biasanya 2 kali. Jadi terkait dengan pengawasan saya kira sampai saat ini alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk memberantas judi online. Nah ini kan ada CCTV ya di mana-mana Pak. Kalau sampai saat ini masih berfungsi baik gitu Pak, atau memang pernah ada satu kejadian yang ya mungkin CCTV-nya nggak berlaku sampai akhirnya orang enteng di situ tuh main judi online. Ya, Bu, kalau terkait dengan CCTV, alhamdulillah dengan adanya CCTV ini Bu, tentunya membantu kami dalam hal pengawasan. Ya. Dengan pengawasan yang 2.160 orang saat ini, tentunya dengan adanya CCTV, tahanan-tahanan ini mempertimbangkan untuk melakukan yang namanya judi online. Ya. Menggunakan HP apalagi judi online seperti itu Bu. Jadi sebenarnya mereka lebih was-was ya Was-was, sebenarnya. lebih was-was lagi. Takutnya Perlu dimatiin, mempertimbangkan Pak. diri lagi. Mati dulu nih, di sini dulu kita nongkrong begitu. Saya kira untuk mematikan gitu sulit. Oh Karena nekat juga ya, pengawasan nekat petugas. juga itu Terlalu nambah nekat sanksi. namanya Bu. Nah Pak, kalau misalnya ditemukan gitu ya, ditemukan tadi kan menarik nih ada istilahnya sel merah. Ini perlu tahu nih, kita kayaknya mesti kenalan nih sama sel merah. Apa sih sel merah itu Pak? Kalau kami di sini ya dikenalnya dengan sel merah. Kebetulan ya kami di sel merah itu sebenarnya isolasi namanya. Cuma Iya. di sini kami pintunya itu kami cat warna merah, jadi namanya sel merah. Jadi ketika Supaya ada jadi yang pertanda ya Iya. bahwa jangan nakal-nakal nih biar tempat ada kamu di tanda sini nih. nih. Kalau anak-anak kan tahu jadinya kalau melanggar ke sel merah begitu Bu. Jadi ketika ada yang melanggar kami tentunya mendapatkan berupa hukumannya diisolasi. Itu tentunya ada waktunya. Dan selain itu ya hak-hak mereka yang harusnya sudah mendapatkan remisi dan lain-lain ya. tentunya tidak jadi mendapatkan remisi tersebut Bu. Ya, Seperti jadi itu, hati-hati jadi tahanan, harus komunikatif gitu ya. Betul sekali, Bu. Jadi ketika kelihatan bahwa ternyata bisa menjadi baik. Ini sebenarnya kan supaya tidak masuk ruang isolasi harus jadi orang baik gitu ya. Betul sekali Bu. Iya. Harus mendengar Bu. Oh, iya. Ikuti program pembinaan yang ada Bu. Iya betul. Nah jangan bikin panjang lama-lama di sini begitu ya. Baik, ini kita kembali ke Pak Riansa. Nih Pak Rila. Ini Iya, kan apa ya? Kalau kita bicara online ini kan memang kita nggak bisa lepas. Iya. Adaptasi hari ini memang kita harus di situ begitu. Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan kita jadinya di situ. Kapan kita tidak berada di situ malah kita ini yang ketinggalan begitu ya. Nah, kira-kira untuk bisa mengantisipasi karena sebenarnya sampai saat ini meskipun sudah ada upaya penindakan, bahkan sudah ada hukuman yang berat, tapi kok masih bisa begitu. Judi online ini masih eksis di orang gitu. Bahkan ada yang tadi seperti bahasanya di ruang publik pun masih nekat. Di ruang publik begitu. pun masih nekat dan Ya, berani. begitu. Kira-kira bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat kita untuk jangan, bukan karena persoalan ada aturan ya, sebenarnya lebih ke situ sebenarnya, bukan persoalan karena harus dilarang ada aturan, tapi kemana mereka yang kemudian harus mengupgrade diri dan merubah itu untuk kebiasaan menjadi tidak terbiasa begitu. Iya. Saya rasa kalau berbicara tentang sosialisasi pun, sosialisasi sekalipun juga sudah banyak. Ya. Di media sosial juga banyak program pemerintah yang berusaha untuk membatasi yang akses judi online juga sudah banyak. Meskipun hampir setiap hari juga banyak situs-situs baru, ya. Nah, di sini sebenarnya pemahaman yang dibutuhkan.
orang mungkin kalau diberikan informasi bahwa ada sanksi pidana, mereka sekedar tahu paling 1 bulan, paling 2 bulan, 3 bulan. Padahal saat ini juga undang-undang ITE terbaru juga sudah ada. Atau dia bilang sebulan 2 bulan masih pegang handphone juga di dalam penjara gitu ya. Bisa jadi bisa main gitu. Iya, seperti itu. Jadi kalau kita membahas tentang judi online, sebenarnya itu yang tadi saya katakan bahwa bukan hanya pendekatan yang secara holistik, tapi terukur dan terarah ya. Pemahaman di bidang agama, pemahaman di keluarga, terus di sekolah ya. Itu yang perlu ditingkatkan sebenarnya. Terus kita harus memberikan contoh kepada masyarakat kita bahwa bagaimana sih sebenarnya sanksi yang dapat diperoleh ketika kita melanggar atau melakukan kejahatan judi online. Karena kalau dulu kita mengkategorikan judi online itu sebatas atau judi itu sebatas tindak pidana ringan, ya sekarang itu sudah tidak bisa sebenarnya. Kami di universitas, di kampus sekalipun kadang berdiskusi dengan teman-teman dosen. Kami rasa bahwa judi itu harus ditingkatkan statusnya, ya. Karena apa? Judi itu kadang beriringan dengan tindak pidana yang lain. Ya. Prostitusi biasanya ada judi di dalam. Ya. Orang di klub malam yang minum-minum, ya. Orang mabuk-mabuk biasanya juga pemakai sekalipun pengguna narkotika juga kadang beriringan dengan penggunaan karena judi judi. itu transaksional. Iya, transaksional. Dan ada istilah sebenarnya di masyarakat yang timbul. Ini yang jadi problem sebenarnya. Uang yang paling halal untuk dijadikan bahan judi itu adalah uang haram. Jadi itu ini saya dengar ya selalu rame ya. Selalu rame. Uang setan dimakan jin ya. Uang setan dimakan jin. Jadi uang yang paling halal untuk dijadikan sebagai dana judi itu uang haram. Jadi bisa jadi sarana pencucian uang juga di situ. Berputar di situ. Berputar di situ. Itu problem yang yang sudah mendarah daging di masyarakat sebenarnya. Ataukah memang pengaruh ekonomi juga sangat kental sehingga judi ini agak susah untuk kemudian kita hilangkan? Pengaruh ekonomi sebenarnya kan kebanyakan yang bermain judi itu adalah kelas menengah ke bawah. Yang penciptanya mungkin menengah ke atas. Nah, yang disasar itu menengah ke bawah dengan iming-iming kamu top up, kamu mengisi, kamu hanya bermodalkan 50.000, kamu bisa menang 1,5, bisa jackpot sampai 5 juta misalkan. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya. Kemarin mungkin orang yang main judi itu ya, judi yang di pinggir jalan atau judi-judi yang taruhan-taruhan kecil itu, mungkin yang status pendidikannya atau latar belakang pendidikannya itu rendah. Sekarang bahkan aparat penegak hukum sekalipun kita sempat terlibat. Ya, kemarin kan ada kasus oknum polisi yang membakar suami kan, yang sempat viral itu kan juga dilatar belakangi judi online. Ya, jadi istrinya marah, kecewa, uangnya habis di judi online, tapi tidak menghasilkan juga. Ya, jadi itu sebenarnya tadi saya katakan pendekatan yang secara holistik, terukur dan terarah, memberikan pemahaman kepada masyarakat, apalagi di tingkat pelajar ya, bahwa sanksi pidana juga undang-undang ITE yang terbaru itu sudah meningkat sanksi pidananya dari 6 tahun menjadi 10 tahun. Dan paling banyak 10 miliar di situ. Kita ini belum gara-gara uang 50.000 nih harus berusaha 10 miliar nih. Ya. Jadi ini sebenarnya perlu jadi gambaran ya buat masyarakat kita. Pendengar juga harus memahami bahwa kenapa kemudian kan yang muncul berseliweran di rumor masyarakat kita adalah kenapa tiba-tiba tiba-tiba permainan game online kita yang sebenarnya cuman sekedar main-main chip itu kemudian tiba-tiba harus dihilangkan begitu. Nah, sedangkan game-game yang lain juga sebenarnya ada indikasi yang sama begitu kan. Cuma mungkin karena efek yang sangat berat ini ya, akhirnya sudah mengarah ke judi ya, seperti itu. Baik, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita sebentar ya tentunya. Sudah ada 2 narasumber kita ini cukup memberikan gambaran bagaimana kemudian judi online khususnya ada di Rutan. Tadi Pak Anca sudah memberikan gambaran bahwa jangan bandel deh ya jadi warga binaan. Yang namanya dibina itu harusnya patuh dan taat ya supaya binaannya jadi anteng begitu. Nah, Pak Rila juga sudah menjadikan gambaran yang jelas bahwa Anda tentunya jangan sampai berada di ranah sulit ya untuk
masuk di aplikasi online. Silahkan main game, gak ada masalah ya, just for fun. Tetapi jangan sampai kemudian kebablasan dan akhirnya berujung pada kematian. Baik, sebentar kita akan kembali ke studio dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah percaturan global informasi berbasis teknologi multiplatform RRI hadir sebagai lembaga penyiaran publik terus mengudara hingga dirasakan di pelosok Nusantara, daerah pedesaan dan terluar. Saya Firman Hamid Pagara, penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-79 tahun. Semoga Radio Republik Indonesia terus memainkan peran strategis dalam mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat dengan informasi serta hiburan hingga edukasi yang berkualitas dan terpercaya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau berhenti itu main judi online. Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus. Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Ma, takut, Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Sudah. Beri kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. Yes! Kalah lagi. Yes! Kalah lagi. Yes. Baik pendengar dan juga pemirsa, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani sesi kedua kali ini. Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami ya lewat line telepon di 0821 3333 9440. Masih tentunya bersama dengan Pak Anca, Bapak Andi RD yang Sabahar sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dan Bapak Realisar Adillah ya, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM. Baik, nih Pak Anca bicara tadi tentang pengamanan, pengawasan. Ya tentunya tidak berarti memang itu kemudian tanpa ada yang tidak lolos ya. Oh ya kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo. 0821 3333 9440. Iya, oke. Halo. Halo. Iya, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa nih? Ani dari Makassar. Oke,
Silakan Mbak Ani. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, perlukah ada Badan Internasional Penanggulangan Judi Online? Ya. Oke, adakah Badan Penanggulangan Judi Online? Ya. Ada Perlukah ada Badan Internasional perlukah ya, Penanggulangan Judi Online? Oke. Itu saja Mbak Ani. Iya, itu saja. Oh ya, terima kasih banyak. Ya, kita keep dulu ya. Simpan dulu nih pertanyaannya Bu Ani, Mbak Ani ya. Ntar buat Pak Adila deh ya. Bagaimana nih Panca tadi? Ini kan tadi sampaikan bahwa pengawasan tentunya sudah dilakukan dengan SOP yang jelas. Tapi kan juga tidak mungkin semuanya bisa terawasi. Tadi bahasanya Panca 2.000 lebih nih, kan? Dengan jumlah pengawasnya yang sekian begitu. Ini tidak berbanding lurus. Bagaimana nih Pak Anca? Kalau terkait yang saya sampaikan tadi, ya tidak menutup kemungkinan. Namanya juga kalau dengan kondisi sekarang ya, sebenarnya kalau 19 orang menjaga 2.160 orang, itu sebenarnya sudah terbalik. Mereka yang mengawasi kami. Jadi mereka yang mengawasi petugas mana sih? Yang tingkah lakunya seperti apa, di mana kami bisa mendapatkan celah untuk mendapatkan akses. Tentunya itu ya bagaimanalah petugas tetap menjaga integritasnya biar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Tapi jadi bisa dipastikan ya bahwa petugas di rutan ini tidak mengandung transaksional juga nih ke warga binaan. Pak pinjam handphonenya dong Pak, nih bayar dulu nih sewa handphone gitu ya. Jadi kami mulai dari Karutan, saya sebagai kepala pengamanan sering menyampaikan kepada petugas kalau jangan sampai ada yang mau memberikan fasilitas terhadap warga binaan. Tentunya kami menyampaikan apa sanksinya. Kami kan ASN, tentunya ada sanksi-sanksinya. Bisa teguran lisan, malah ada yang berat, bisa jadi dipecat. Seperti baik. itu Bu. ASN itu harus berakhlak. Ya, benar ya. Nah, ke Pak Adila, tadi ada pertanyaan dari Mbak Ani ya. Iya. Apakah bisa tuh kemungkinan ada yang namanya badan pencegahan ya untuk judi online? Ya, saya rasa memang dibutuhkan sebenarnya. Mungkin kalau saat ini dalam bentuk satgas ya pasti ada ya. Di Kominfo juga sudah jelas hampir 2 juta situs online yang sudah di take down. Ya, keywordnya di Google juga terdeteksi itu 2.000 lebih. Di platform Meta juga hampir 2.000 lebih ya. Terus bahkan di situs lembaga pemerintahan sekalipun sudah terdeteksi jumlahnya itu total 17.000. Dan situs lembaga pendidikan juga sudah dirasuki oleh penyakit judi online ini, ada sekitar 14.823 situs lembaga pendidikan yang mengandung konten judi online. Jadi saya rasa pendekatan yang terukur ini ya membentuk suatu lembaga atau badan khusus mungkin yang bersifat sementara ya untuk mengawasi perkembangan dan penyebaran dari judi online itu sendiri. Karena saya rasa meskipun pihak Kominfo sudah membatasi hampir 2 juta ya, tapi saat ini juga masih berseliweran. Ya, jadi masih mati satu tumbuh 1.000, ya? masih ada yang lolos dan bahkan mungkin ada yang tidak terlacak ya. Karena secanggih-canggihnya sistem yang ada di Kominfo juga pasti mereka para pelaku juga berupaya untuk membuat sistem yang canggih juga ya. Yang namanya sistem yang dibuat oleh manusia, sistem keamanan yang dibuat oleh manusia ya pasti ada kelemahan ya, seperti itu. Iya, memang ya kalau kita lihat kondisi bukan hanya di judi ya, banyak hal khususnya narkotika dan sebagainya. Makin berupaya langkah-langkah antisipasi, makin berupaya juga tuh kreativitasnya tinggi juga. Iya. Buat mereka yang jadi bandar begitu ya. Jadi selalu memberi iming-iming. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa sebaiknya memang ini sudah dinaikkan tingkatannya. Iya. Ya, kalau perlu mungkin sama aja sekalian dengan narkotika ya. Karena kondisinya sudah sampai bisa membuat orang mati gitu kan, betul. efek dari judi online ini. Nah,
Kira-kira ke depannya menurut Pak Ardila sendiri melihat potensi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan juga dari aparat keamanan kita gitu. Apakah bisa besar kemungkinan hal ini juga bisa terjadi bahwa kita akan melakukan tindakan seperti layaknya narkotika, menjadikan dia adalah kelas 1 gitu ya, untuk sebuah tindakan kejahatan begitu. Ya. Untuk saat ini kan kita berkacamata hukum ke depannya ya. Hukum ke depannya itu sudah ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu KUHP baru. Ya, KUHP baru itu akan berlaku pada 2026 nantinya. Ya, di situ di pasal 426 sudah disebutkan dan sudah ditingkatkan posisi dari judi online itu, sanksi pidananya itu 9 tahun dan bahkan pidana dendanya kategori 4 itu bisa mencapai 2 miliar. Baik dari penyelenggara maupun pelaku bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat posisinya ya, terlebih pada saat tahun lalu ya. Tahun ini Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 itu Undang-Undang ITE terbaru yang tadi saya sebutkan di awal bahwa sudah menempatkan judi online. Ya, dinaikkan lagi statusnya di situ. Ya, sampai bermiliar untuk sanksi pidana dendanya, bahkan pidana penjaranya bisa sampai 10 tahun. Ya, itu langkah yang bagus, sangat baik dari pemerintah. Sejak adanya Undang-Undang ITE tahun 2018, terus direvisi lagi di 2016, terus direvisi lagi di 2024, itu langkah yang nyata. Ya, bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan perkembangan yang ada di masyarakat, khususnya judi online. Karena begitu, judi online dia dapat menyebabkan berbagai macam tindak pidana yang lainnya, bahkan pidana tanpa pelaku. Saya katakan begitu ya, karena orang bisa bunuh diri. Nah, korbannya itu juga pelakunya ya. Orang rela melakukan pencurian, perampasan, bahkan perampokan. Bahkan ada beberapa kasus remaja yang melakukan yang namanya pembegalan sebenarnya Hanya untuk itu. hanya untuk itu. Ya, seperti itu. Iya. Jadi ini bisa saja kita menyebutnya sebagai terkena pasal berlapis. Iya, betul. Boleh ya. Boleh. Jadi KUHP juga sudah membuka jalan itu. Iya. Ditambah lagi Undang-Undang ITE yang semakin menguat ya. Iya. Dengan itu. Jadi memang hati-hati nih, jangan sampai dikiranya ini cuma sekedar games saja ya. Jadi judi online ini jangan sampai terjebak. Karena sebenarnya banyak juga yang sudah mulai menggerutu. Dede, ndak bisa kita main-main game. Ini ndak bisa beli chip dan akhirnya penjual chip itu gulung tikar. Seperti itu. Oke, nah kembali ke Pak Anca di penghujung perbincangan nih Pak Anca. Kita pengen tahu nih lebih jauh. Ini kan sebenarnya sudah banyak yang dicoba oleh rumah tahanan. Yang namanya binaan ya pasti pendekatannya lewat hati ya Pak ya. Betul sekali. Betul ya? Betul. Iya, jadi kalau dibina mestinya kan yang disayang-sayang sih sebenarnya Pak ya. Kalau dibina itu disayang ya sebenarnya ya. Kecuali kalau nambah dibinasakan lain lagi Pak. Ya, jadi kalau model pembinaan yang dilakukan di sini boleh mungkin dijelaskan sedikit Pak. Dari langkah apa ketika mereka mulai masuk menjadi warga binaan, terus mereka akan seperti apa di dalam, seperti apakah gambarannya Pak? Jadi tiap ada tahanan yang masuk, tentunya di sini tahanan yang baru masuk ini tidak bisa langsung berbaur dengan tahanan-tahanan lama. Jadi di sini ada yang namanya Mappenaling. Jadi di Mappenaling ini kita di Mappenaling ini kan ada petugas kami, wali blok namanya. Dia memberikan edukasi termasuk judi online. Seperti apa sih bahayanya dan dampaknya. Jadi mereka sambil diperkenalkan lingkungan rutan ini seperti apa, hak-haknya disampaikan seperti apa, kewajibannya seperti apa, dan dampaknya judi online juga kita sampaikan seperti apa. Dan setelah turun dari Mappenaling berbaur sama warga binaan yang lain, itu kami tetap memberikan program-program pada mereka biar mereka tidak fokus terhadap pikiran-pikiran yang negatif termasuk judi online. Jadi kesibukan misalnya beribadah, olahraga, malahan program rehabilitasi juga di sini alhamdulillah berjalan Ibu. Jadi Baik. mereka sibuk. Iya. Saya tahan dulu Pak ya, ada Iya. telepon. Baik, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Kahar bin Beta di Kabupaten Jeneponto. Oh, selamat pagi Pak Kahar. Sehat selalu Pak Kahar. Iya, selamat pagi, Mrs. Fira. Iya, silakan Ki. Apa pertanyaannya Pak Kahar? Iya, assalamualaikum Bapak narasumber dialog interaktif dari studio. Oh iya, Halo. silakan. Ya, silakan. Transaksional pun judi online ini adalah orang-orang yang atas sehatnya tertutup, tidak aktif. Yang terbuka atau yang aktif adalah nafsunya. Nafsu melakukan seruan setan, meninggalkan seruan Allah. Lalu siapa yang pernah melihat setan? Saya ini Mbak Fira, orang inspiratif, tidak pernah melihat setan. Yang pernah melihat setan itu adalah Nabi Ibrahim AS ketika membangun Ka'bah. Iya, iya. Setan mengganggu Ibrahim dan setiap datang mengganggu, setiap itu juga dilempari batu. Hal inilah sehingga Muslim menunaikan ibadah haji, melontar jumrah. Itu perlawanan Nabi Ibrahim terhadap larangan setan akan seruan Allah membangun Baitullah. Jadi maksudnya yang suka judi online itu setan gitu ya Pak Kahar? Sebanyak itu setan datang mengganggu Nabi Ibrahim. Satu kata kunci dari saya, bahwasanya mau jadi orang cerdas, berperingkat, berprestasi, beruntung, jangan mengikuti seruan setan, karena setan adalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Islam yang percaya, yang tidak percaya tidak juga dipaksakan. Demikian ekonomi Mesirah. Baik, terima kasih banyak Pak Kaharudin Beta di Jeneponto ya. Ini satu pendapat juga untuk yang suka melakukan judi online setan. Jadi motivasi ya. Ya. Terus katanya jangan dibiarkan tersebar menyebarkan virus setan gitu. Masih lanjut lagi nih Panca. Ya tadi jadi sudah dilakukan upaya dari awal ya, binaan itu dilakukan terus kemudian membaur. Dan ini seperti tadi ini ada blok A Pongtiku, terus ada blok berapa blok sih sini Pak? Sini 9 blok Ibu. 9 blok. Itu masing-masing pakai nama? Pakai nama. Namanya kayaknya local wisdom deh ya. Ya, nama pahlawan. Oh, nama-nama pahlawan memang ya. Jadi itu juga bagian dari binaan bahwa mereka juga harus mengenal pahlawan Sulawesi Selatan. Sekali, Begitu ya, iya, betul. Pak ya. Nah, tadi sudah masuk pada langkah-langkah yang dilakukan. Nah, untuk bisa membuat mereka makin memahami bahwa ini adalah hal baik yang harus mereka lakukan. Kejahatan di luar ini masih punya potensi untuk menjadi baik, begitu. Jadi ada kurikulum apa saja yang diberikan oleh Rutan di sini, Pak, untuk pembinaan? Kalau untuk pembinaan di sini, Bu, banyak program yang berjalan. Di antaranya yang paling utama itu ya beribadah. Kami kan punya seperti gereja, persiapan punya sholat masjid. Jumat juga Ya, ini hari ya? itu kan diwajibkan di sini, Bu. Iya. Meskipun isinya 2.160, tentunya tidak menampungnya untuk masjid, Bu. Iya. Ya kami gilir. Hari ini blok ini, besok blok ini. Jadi yang lain ya harap maklum untuk beribadah di tempatnya dulu masing-masing, ya, Bu. Dan program yang lain berjalan itu yang program rehabilitasi, Bu. Kami bekerja sama dengan BNN. Tentunya dengan adanya kesibukan mereka, pikiran-pikiran mereka itu yang negatif itu hilang, Bu. Apalagi yang judi online yang sekarang, Bu. Tadi juga Pak Kahar bilang, itu kan yang sampai muncul judi online itu karena pikiran mereka yang tertutup ya. Iya, Bu. Pikirannya mau menang aja begitu ya. Betul sekali, Bu. Baik. Nih Pak Dila, tadi kan juga sudah kita lebih jauh membahas tentang keberadaan judi online ini. Nah kira-kira ya sudahlah ya, kita udah masuk di wilayah inilah ya. Kita tidak bisa menyesali bahwa itu ada begitu. Iya. Tetapi langkah yang bisa dilakukan adalah untuk yang kedepannya jangan sampai lagi ada menambah korban dan apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengantisipasi atau mencegah. Ya, di luar dari lapas dulu, di luar dari rutan dulu ya kita bahas. Ini umum dulu. Ya nih, umum dulu ya. Tadi yang sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa pendidikan di keluarga, terus pemahaman agama yang perlu diperdalam, ya itulah sudah pasti ya. Nah, program pemerintah juga ya yang harus lebih ditingkatkan ya. Pemahaman kepada masyarakat bahwa sanksi pidana sungguh nyata dalam mengancam para pelaku ya, baik itu penyedia layanan ya ataupun bahkan orang yang mempromosikan sekalipun juga terancam terkena pidana ya. Jadi itu yang harus digarisbawahi dulu di masyarakat. Mereka harus paham. Terus ketika kita bahas di dalam rutan ya,
Di sini kan latar belakang dari penghuni rutan itu beragam. Latar belakangnya beragam. Dari tindak pidana apa saja ya, beragam. Nah, otomatis ketika mereka berada di sini, ya tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi psikologis mereka bisa jadi ada yang berada dalam tekanan stres ya. Ya, seperti yang Pak Anca tadi sampaikan bahwa betul memang harus diprogramkan rehabilitasi yang sebaik mungkin ya. Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bukan hanya kegiatan keagamaan ya, tapi kegiatan yang membangun mungkin kreativitasnya mereka, Bakat atau minat bakat gitu ya. minatnya, penyalurannya agar tidak mengarah kepada hal yang ilegal ya. Apalagi mereka yang ada di rutan itu kan bukan hanya limpahan dari lapas ya Pak ya. Bukan hanya dari lapas, tapi mereka-mereka yang ada proses hukumnya masih berjalan ya. Jangan Ada yang sampai dititip juga ya, ya. dititip. Jangan sampai proses hukumnya belum selesai bikin ulah baru lagi ya. Jadi itu pengawasan, selain pengawasan dari aparat yang memang terbatas, penjaga tahanan di sini yang jumlahnya 19 orang harus berhadapan dengan jumlah tahanan 2.160. Itu ya otomatis ada kekurangan dalam hal pengawasan. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, harapannya pasti juga di pihak rutan ada penambahan dari pusat untuk jumlah atau alokasi dari jumlah pengawas, penjaga seperti itu ya. Jadi itu penjagaan yang mesti ditingkatkan, sistem teknologi yang harus ditingkatkan juga, bukan hanya mengandalkan di CCTV saja. Kalau di luar negeri ya, kita berbicara di luar negeri kan standar keamanannya otomatis sudah tinggi ya. Sistem pengawasannya juga, teknologi dalam CCTV-nya itu bisa mendeteksi kegiatan mencurigakan yang terindikasi melakukan kegiatan mencurigakan. Nah, kalau itu mau diterapkan di seluruh Indonesia itu sudah pasti juga mungkin bisa, tapi dalam tanda kutip membutuhkan biaya. Ya, Cost-nya cost yang juga tinggi. tidak mungkin sedikit ya. Saya rasa seperti itu. Pembatasan pengacakan signal di dalam lapas ataupun rutan itu juga dibutuhkan sebenarnya. Mungkin sudah berjalan ya Pak ya itunya. Kalau di sini Ya. begini Bu ya. Di sini kan kota. Dulu pernah diadakan, cuma warga sekitar di sini merasa terganggu. Terganggu Itulah juga, kendalanya. benar. Kalau posisi lapas sama Iya. rutan ada di kota besar. Di kota besar. Ada resiko lain. Ada resiko gitu. lain. Soalnya tanahnya mepet, Tanahnya Pak. bersebelahan dengan pemukiman. Mepet, iya. Kalau di luar negeri mungkin bisa Iya, diterapkan luas. seperti itu karena terisolir. Ya. Tempat lapas atau rutannya juga jauh dari pemukiman ya. Jadi itu bisa diterapkan pengacakan signal proses jamming istilahnya ya. Jadi para narapidana ataupun tahanan itu tidak bisa mengakses sulit internet. mengakses. Ya. Kalau di Indonesia akan sulit ya. Terbatas dengan kondisi geografis, kondisi lahannya ya seperti itu. Iya, memang banyak ya kalau di diri kita ya di Indonesia ini memang perlu mengejarnya agak jauh ya. Jadi dengan harus luar terukur, negeri. terarah dan holistik untuk Karena ujung-ujungnya kedepannya. kos. Ujung-ujungnya Iya, kos. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa, cukup alot ya perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak yang sebenarnya ingin kita ketahui, tetapi setidaknya kita sudah banyak belajar bahwa rumah tahanan kelas 1 di Makassar saat ini sudah melakukan langkah-langkah antisipasi yang sudah sangat luar biasa ya, dengan melakukan sidak terhadap pegawai yang tentunya adalah pengguna gawai. Bahkan juga terjadi kalaupun ada transaksional di sana, ada sanksi yang cukup bisa membuat mereka menjadi efek jera. Nah, parahnya lagi kalau sampai harus dipecat hanya gara-gara harus transaksi judi online. Baik, terima kasih untuk Pak Anca atas kebersamaannya, Pak Ardila juga. Iya, Bu. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa merubah pola pikir masyarakat kita untuk tidak terjerat pada judi online. Jangan mimpi jadi kaya hanya karena bergabung di judi. Baik, saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.